Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas terkait masalah solusi gagal bayar atau ketika kita tidak bisa membayar hutang pinjaman online kita. Oke, ini ada dari Kak User ya. Nah, saya juga nggak tahu namanya siapa. Nah, ini beliau berkomentar gini kemarin di video saya. Bener banget mas, aku baru sebulan pinjam jadi 7 pinjol hutang. Ya Allah, sakitnya dicaci maki sampai orang tua dan suami yang sudah meninggal padahal 1 hari terlambat. Lemes seluruh tubuh, nggak bisa makan, anak-anak yatimku nggak bisa sekolah ketakutan. Aku mutusin tidak bayar semua, aku mulai fokus jalur langit, pelan-pelan hati tenang, insya Allah beri rezeki dan aku niat selesaikan semuanya. Semoga teman-teman semua bisa melewati semua ini. Terima kasih bantuannya mas ya, tenang jadinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Jadi buat teman-teman sekalian yang mungkin di situasi yang sama seperti kakaknya ini, ya berarti mbak ya, karena beliau baru saja suaminya baru meninggal dunia, dan kita doakan semoga masalah beliau segera teratasi, segera terselesaikan, dan semoga Allah segera ngasih pertolongan kepada beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi gini teman-teman ya, kenapa kok saya sering kali di akhir video menyarankan untuk jalur langit, menyarankan untuk selalu beribadah, menyarankan untuk ikhlas dan pasrah? Karena itu tadi, faktor penyelesai masalah beban hutang pinjaman online kita adalah dari kita sendiri dulu. Ketika kita sudah mulai merasakan untuk bisa melepaskan semuanya, untuk bisa ikhlas dan juga untuk bisa tabah, insya Allah itu akan menjadi semakin lebih ringan lagi. Karena sebenarnya kita akan dihantui oleh pikiran-pikiran kita sendiri. Dengan caci makian atau mungkin dengan hinaan atau juga dengan teror yang terus-terus menghubungi kita, ini akan membuat mental kita akan semakin down. Tidak ada support system yang teman-teman ciptakan di diri kalian. Nah, dengan kita tekun atau fokus di jalur langit, insya Allah rasa-rasa cemas itu akan hilang. Rasa-rasa takut itu pun juga akan hilang. Jadi sekali lagi, buat teman-teman sekalian yang memang dengan cara apapun sudah mentok, nggak ada cara apapun yang bisa membuat hati kalian tenang, yang bisa membuat teman-teman bisa menjadi beraktivitas seperti sedia kala, coba ikutin seperti kakak yang barusan komentar tadi. Beliau mulai untuk ikhlas, mulai untuk pasrah, untuk menekuni ke jalur langitnya. Dan ini bukan sesuatu yang sia-sia. Alhamdulillah beliau sudah mulai menemukan ketenangan. Ya meskipun teroran kesana-sini masih terus datang, tapi kalau hati kita tetap tenang, kalau kita merasa tetap ya udah ini serahkan semuanya sama Allah, ikhlaskan semuanya, insya Allah akan lebih enak lagi, insya Allah akan lebih nyaman lagi, insya Allah akan lebih tentram lagi rasanya. Nah, tips juga buat teman-teman yang pengen juga mengalami hal yang sama dan benar-benar tidak ada dana untuk bisa membayar hutang pinjaman online-nya, udah stop dulu bayar, stop dulu mikir nyicil, stop dulu mikir mau cari uang di mana. Karena itu akan membawa kalian untuk gali lubang dan tutup lubang. Pertama yang harus teman-teman lakukan adalah membuat teman-teman tenang dulu. Membuat teman-teman lebih rileks dulu. Membuat teman-teman bisa lebih fokus dulu. Karena dengan begitu teman-teman akan bisa menemukan jalan-jalan yang tepat atau langkah-langkah yang seharusnya memang teman-teman lakukan dari dulu. Nah, apa saja yang mungkin sangat-sangat manjur atau sangat-sangat ya bisa dibilang mujarab gitu ya untuk kita lakukan amalan-amalan, tentunya amalan-amalan penarik rezeki atau juga pelunas utang seperti sholawat Jibril, itu lakukan 100 kali. Saya memang tidak ahli agama, tapi saya tahu betul bahwa beberapa hari yang lalu juga saya melihat ceramah dari Syekh Ali Jaber ya, almarhum, itu bilang juga kita diminta untuk sholawat 100 kali, sholawat Jibril 100 kali dalam setiap harinya. Insya Allah itu juga bisa membuat utang-utang kita menjadi lunas. Tidak ajaib seketika lunas, enggak. Tapi lebih kepada bagaimana sih kita itu bisa mendapatkan petunjuk dari Allah, lebih terbuka pikiran kita. Karena justru pikiran-pikiran negatif yang menghantui diri kita, itulah yang menyebabkan kita itu kayak terhalang gitu loh. Rezekinya kayak mampet. Terus kemudian kita nggak bisa mikir secara jernih, mikirnya isinya negatif terus. Yang ada justru malah ya suasana negatif dan perasaan negatif terus yang ada dalam diri kita. Oleh karena itu buat teman-teman, yuk mulai dari sekarang yang sebelumnya susah untuk sholat tahajud, coba dikencengin sholat tahajudnya. Buat sebelumnya mungkin yang berat banget untuk sholat duha, coba dirutinkan sholat duhanya. Minimal kalau belum bisa sholat tahajud, sholat duha dulu deh. Siapa tahu barangkali itu bisa menjadi jalan keluar buat teman-teman semuanya. Mulai dulu, kalau teman-teman udah istiqomah, udah bisa enak, udah bisa tenang, nanti mau sholat tahajud pun bakal bisa dipermudah.
Karena tantangan terberat adalah untuk memulai pertama kalinya. Ngantuk banget, susah banget. Jalan satu-satunya yang paling mudah untuk teman-teman jangkau adalah bangun sebelum subuh. Minimal ya 15 menit sebelum subuh lah. Teman-teman bangun, sholat tahajud, insya Allah itu masih tidak apa-apa untuk latihan dulu ya. Saya bukan ahli agama, saya nggak jago-jago amat soal agama, saya juga bukan seorang ustadz, tapi saya merasakan kenikmatan ketika kita sudah mulai menekuni jalur langit. Insya Allah rezeki itu bakal datang nggak ada habis-habisnya. Insya Allah rezeki itu datang di tempat-tempat atau mungkin di cara-cara yang tak terduga yang sebelumnya mungkin nggak pernah kita pikirkan. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ambil yang baik, hilangkan yang buruk dari konten ini. Semoga teman-teman semua di luar sana bisa segera menemukan jalan keluar, bisa segera terbebas dari hutang pinjaman online, bisa dilimpahkan rezekinya. Siapa tahu barangkali teman-teman bisa mendapatkan rezeki yang baik, yang berkah, yang barokah, yang mana kalian tidak akan nyentuh yang namanya pinjol lagi karena uang kalian udah banyak. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.